Tidur dia. Tidur. Bioskop tidur. Dia nonton nih. Oke, nonton ngejejer. Nih popcornnya dan lain-lain. Yuk kita mulai nonton. Mereka nonton lagi nih. Alhamdulillah tuh. Betul ya? Kita bersyukur nahannya cuma dari subuh sampai maghrib ya. Yang lainnya mah gak tau kapan ketemu makanan. Betul ya? Tepuk tangan dong untuk Jalu dan Jaki. Gila para anak lu hebat-hebat banget. Bakat bapaknya nurun semua ya. Kedua anak cowok ini ya. Alhamdulillah. Jaki, Jalu belajar lagu ini berapa lama? Berapa lama? Bilang. Berapa lama? Berapa hari? Cepet ya? Emang iya? Berapa hari? Hari. 1 hari? Waduh, Mama Isda mah kalah banget. Mama Isda suka lupa mulu kalau disuruh nyanyi. Udah tua. Bener banget. Emang iya udah tua lagi. Bener lagi udah tua. Maaf ya tante. Oke, dimaafin. Apa? Mau tahu gue, Apa? lu dulu mudanya kayak mereka gak sih? Ya iyalah dari muda udah dicat rambutnya. Ada gak sih foto-foto Adaman dulu ada gak sih? Enggak. Kita lihat tuh. Astaga. Lihat tuh ayah tuh. Ayah Itu yang mana SMA, itu SMA kelas. Dari dulu gue mah imut. Jadi dari dulu badan gue tuh paling kecil di antara semua. Dan memang gue tuh umurnya juga paling kecil karena gue gak TK. Oh langsung Jadi, SD. Mama nyuruh TK. Enggak, Irfan maunya belajar. Jadi masuk SD tuh 5 tahun setengah. Oh. Tadinya mau coba-coba doang, coba-coba ikut-ikutan. Taunya pinter katanya, juara 1 terus. Emang iya? Jadi sampai SMA paling siapa coba? kecil. Kayak Jalu ya? Hah? Kayak Jalu gak sih? Ayah kayak Jalu ya? Ada lagi gak sih yang lebih kecil lagi? Nggak ada, udah. Emang ada lagi? Ada lagi gak? Gak ada. Tapi emang di panggung DMD tuh ya, apa aja bisa terjadi ya kan? Ini Jalu sama Jaki datang ke sini. Jaki sama Jalu senang gak kesini ketemu ayah di panggung DMD? Seneng. Karena susah ya ketemu ayah ya? Iya. Ya kan? Nah tapi kemarin kita juga ada lihat AA memberikan kursi roda Peserta DMD. peserta DMD ya kan? Iya. Orang mana sih itu ya? Orang Jawa. Enggak ya di Jakarta, Jakarta. Pulau Gadung. Tapi anak peserta sendiri di Bekasi. Yang cerita mau ngasih kursi roda ke ibunya. Akhirnya yaudah aku kasih, tim aku yang kirim. Udah dikirim. Nah sekarang kita lihat VT-nya ya. Hampir tidak pernah sahur di rumah. Ada perasaan bersalah. Tapi alhamdulillah istri saya mendampingi mereka dan juga menghadirkan ayahnya walaupun tidak ada di tempat. AA mau ngomong terima kasih atau rasa apa sehingga sosok suami, sosok ayah jarang sekali ada di tengah-tengah keluarga AA. Istriku, terima kasih selalu sabar mendampingi suamimu yang sangat menikmati ketika bekerja. Terima kasih sudah mendampingi 5 anak yang luar biasa. Mereka selalu hormat dan bangga kepada ayahnya walaupun jarang terjadi pertemuan. Terima kasih sudah mendampingiku dengan segala kekuranganku. I love you. Ternyata VT-nya bukan VT itu tapi anyway Baswe. Daripada ngomong di VT, AA ngomong langsung aja. Dari tadi tuh Dela ada di sini tahu mana dia? Del, tuh. Itu ada bunda. Ada bunda sama kakak Aisyah. Tuh, ada bunda sama kakak Raina. Aisyah sama Raina. Sini bun, sini. Kok deket geng gue sih bun, hati-hati bun Kok deket geng gue? Hah? Dari tadi di situ? Mungkin lihat gak dari tadi? Kok ayah gak lihat? Jaki lihat ada bunda. Hah? Oh, sini nak, sini sayang. Ini hal yang susah terjadi. Pasti anak-anak senang banget tuh ketemu ayahnya. Aduh. Sini dong. Siang besantan udah pulang lagi.
Udah pulang lagi ke pesantren. Kan kemarin lebaran bareng, ini udah pulang bener. lagi. Del, ini kan susah banget ya kalian ngumpul keluarga ya. Kalau Tante Isda mau nanya sama Jalu dulu. Jalu kan jarang ketemu ayah. Kemarin waktu puasa, pernah buka puasa bareng ayah nggak? Pernah? Pernah. Sekali. Sekali kan? doang lu. Sekali. Terus Dua. Dua, satu di mall, satu di rumah. Udah gitu gak pernah pulang. kalau sahur, Gak pernah. Gak pernah. Jalu sebenarnya pengen nggak puasa sahur ada ayah? Pengen. Raina mau nggak? Mau. Kalau Aisyah? Mau. Tuh, semuanya mau loh, sahur ada kamu, Ya udah ikut ke studio aja, ikut ayah kerja. Gak gitu. Sahur. Di backstage, iya. Tapi kalau aku bilang Del, kalau aku tuh kagum sama kamu karena tidak ada keberadaannya Irfan di rumah, tapi anak-anak tuh masih kayak respect sama bapaknya, kirimin video. Apa sih yang kamu lakuin di rumah untuk mengajarkan anak-anak seperti itu, Del? Ya maksudnya biar mereka merasakan bahwa ayahnya tuh juga ada. Ayahnya tuh kan kerja buat anak-anak juga. Jadi kadang ayah lagi kerja, ayo kita kirim video. Jadi aku selalu ingetin anak-anak nih, sapa ayah udah sahur belum? Ayah sahur apa tadi? Terus ayah udah buka puasa belum gitu ya. Jadi satu-satu anaknya dibikinin video tiap hari. Tiap hari. Itu kan anak-anak, kalau kamunya sendiri sebenarnya jujur di dalam hati kecil kamu. Kamu sebenarnya tuh pengennya seperti apa sih? Kan kalau perempuan kan biar kita udah tua ya, udah seusia gini. Kita. Gue. Tapi kan tetap aja ya pengen, maksudnya sekali-sekali ada sosok suami di rumah yang agak sering gitu di rumah. Ada gak perasaan kayak gitu? Ya sebelum Ramadan kan ada di rumah, jadi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya aku ngerti pilihan dia untuk bekerja itu juga kan. Ya. Ih Masya Allah Jadi, banget loh. Ramadan tahun ini tuh luar biasa banget ya Bun ya. Hampir tidak pulang sama sekali, itu cuma 2 kali, itu 2 kali. Bukan cuman Ramadan tahun ini, lu udah Ramadan ya Aisyah ya? Udah berapa Ramadan coba? Tapi biasanya ada pulangnya tuh lebih sering. Ya. Kalau sekarang tuh beneran Nggak pulang. sampai check-in hotel tuh sampai sebulan penuh. Aisyah masih inget muka ayah tapi Masih dong. habis gak pulang-pulang bapaknya. Ya Allah, tapi kamu harus bersyukur banget punya Dela. Ya. Jarang seorang istri, biasanya kalau bapaknya dengan segini banyak anak kamu banyak loh, dia lebih Gak pulang aja 5, kalau sering pulang gimana ya? Iya kan. Nggak, maksudnya ngurus anak segini banyak, lebih banyak sendirian. Oh ada sih peran kamu. Tapi kan jarang banget, hanya Dela yang sering. Jadi kamu tuh harus bersyukur banget, harus banyak-banyak berterima kasih sama Dela loh. Terima kasih. Tuh, kata Dela mewakili ya Del. Ih, si Dela bilang makasih sama gue, berarti dia sebenarnya pengen gitu. Ih, parah banget. Tapi ya. benar, apa yang tadi disampaikan di tayangan emang itu ungkapan hati dari sedalam-dalamnya. Dela ini luar biasa, istri yang luar biasa. Jadi dia tahu yang membuat suaminya happy itu apa, yaitu bekerja. Kalau di rumah, kalau lagi libur nggak jelas. Jadi maksudnya tuh sakit lah. Terus kebingungan Ya lah. ngapain lah quality time sama anak-anak. Pernah gak nonton bareng sama ayah? Pernah gak Aisyah? Kalau nonton bareng ayah lakuin apa? Beberapa kali. Tapi tidur dia. Tidur. Dia nonton nih. Oke, nonton ngejejer. Nih popcornnya dan lain-lain. Yuk kita mulai nonton. Mereka nonton lagi nih. Jadi kalau pas lagi kayak tidur tuh gini. Tumben ayah gak tidur kata mereka gitu. Ya Inaya. Tapi Del, anak-anak kan udah mulai gede. Pernah komplain gak sih sama kamu pengen ayahnya ada di rumah? Kadang-kadang anak juga nggak di rumah juga. Jadi maksudnya mereka kesibukannya juga masih Banyak. Justru makin gede makin pada sibuk. Terus kalau di sekolahan kan suka ada buka puasa bersama. Yang ada teman-teman mereka selalu datang ke rumah heboh. Ya, ke rumah. Hari ini teman Jalu, besok teman Jaki, besoknya teman Aisyah, Raina. Dan tapi yang kemarin sih, Jaki sih, yang kemarin gini. Ki, ntar sore ada buka puasa teman-teman kamu. Iya, seru dong. Tapi nggak ada ayah. Tuh. Satu kalimat ya kemarin pas di rumah itu siang aku yang nggak apa-apa ya udah.
Sekali-sekali dong sempetin. Udah. Jalu pengen kan Jaki mau kan kalau buka puasa sama-sama teman-teman ayah ada mau kan? Iya. Tuh mau tahu Kamu maunya ayah kerja atau ayah di rumah? Rumah. Nah. Oke. Emang kalau di rumah kamu paling seneng sama ayah, kalau di rumah tuh ngapain? Main. Nah itu teh, ketika aku di rumah, aku full main dengan mereka. Main. Iya. Jadi ini sampai aku ke kamar mandi aja, dia di depan pintu nungguin. Udah belum ya? Lama banget sih ya gitu. Iya, lama banget. Terus kemana-mana ngikutin. Ya itulah, karena kamu gak pernah ada di rumah. Ya udah sekarang gini, mumpung lagi walaupun kurang satu ya, kurang rakana ya, kurang rakana. Apa sih yang mau ungkapin buat orang-orang tercintanya yang sudah sangat mensupport semua kegiatan yang gak pernah ada di rumah. Sini, Secara langsung. Duduk aja, duduk. Sini. Ayah bahagia melihat kalian soleha, kalian berprestasi, kalian aktif. Jalu yang gak pernah belajar nilainya A. Jalu yang Emang iya? Iya, dia gak pernah belajar. Hebat banget. Tapi nilainya A semuanya. Udah gitu dia juga udah jadi atlet kuda junior. Raina, aku ngomongnya Raina itu putri tidurku. Jadi aku tuh suka ada kalau ini putri tidurku karena Raina tuh sangat suka di kamar. Tapi di kamar tuh dia berkreasi, kemudian juga sangat suka memasak. Raina satu-satunya yang tidak bisa berkuda karena kondisinya dia suka alergi sama kayak ayahnya. Akhirnya Raina tuh berusaha mencari hobi yang lain, tenis lah, kemudian softball, basket, dia tim basket juga. Banyak Jadi kegiatannya. tidak mau kalah tanda kutip dengan saudara yang lainnya. Kakak Aisyah yang luar biasa, paling dewasa, paling mengayomi adik-adiknya, sudah menjadi atlet, jiwanya juga lembut dengan karya-karyanya. Terima kasih Kakak Aisyah ya. Rakana dengan hafalan Al-Qur'annya di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Jaki juga dengan keseruannya, dengan kepintarannya, ya. Aduh. Ayah tuh sayang tahu. Cuma ya dong nak. Jaki sayang gak sama ayah? Sayang. Sayang. Oke, itu Dan kan juga Bunda, makasih Bun ya. Mendampingi anak-anak menjadi anak yang tak kehilangan bapak. Walaupun bapaknya jarang di rumah, tapi sosok ayah di mereka tuh saya yakin ada. Karena secara personal saya selalu ngobrol satu demi satu. Pelukan, bisikan, WhatsApp, nanya dan lain-lain. Bahkan terakhir juga ayah minta maaf ke kakak Aisyah saya. Jadi saya maaf ya ayah, bla 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 bla. Cuma ayah dan Aisyah yang tahu. ya Jadi udah. gini, anak-anak aku ternyata mereka tuh melakukan banyak hal itu untuk memenuhi dan juga membuat ayahnya bangga. Satu ketika Aisyah ke Mekah bareng kita, udah gitu, Syah naik kuda Syah. Kudanya kuda Arab kebut banget, jatuh dan itu bahaya sekali. Terus udah gitu, Syah nggak apa-apa. Baru kemarin ayah minta maaf ke kamu ya. Ayo gini, Syah maaf ya. Ayah tahu kamu takut tapi memberanikan diri karena ayah kan belum yang nyuruh. kenalan sama kudanya. Gara-gara aku yang minta dia lakuin walaupun jatuh dan maaf ya Syah. Ini ayah beneran minta maaf loh Syah. Bener loh Syah. Ini kan sesuatu yang jarang terjadi di hidup Pak. Tuh lihat deh Dela sampai nangis kayak gitu. Peluk dong Delanya, cium dong Delanya. Karena anak-anaknya Irfan itu begini karena Dela loh, peran besarnya Dela loh. Del, aku aja tuh bangga sama kamu. Ya. Mungkin kalau aku yang jadi istri dan punya suami yang kegiatannya sama Irfan, aku nggak bisa kayak kamu. Dela nggak pernah ganggu tanda kutip ya. WhatsApp, telepon nggak pernah. Kok nggak pulang-pulang? Kamu ngapain aja Nggak pernah. sih? Ini aja nggak pernah. Kamu di mana? Nggak pernah. Kalau Dela telepon, kalau Dela istri saya WhatsApp, berarti sesuatu yang sudah sangat penting. Iya. Ya, sekarang
aku pengen tahu Dela, mumpung lagi di sini disaksikan semua orang. Dela ungkapkan isi hati Dela ke AA, ke Irfan sebagai suami. Mungkin ada satu yang pengen disampaikan ke Dela, sok gerak sampein ke AA sekarang. Cuma bilang bahwa terima kasih udah selalu mengutamakan keluarga. Aku tahu tindakannya dia itu semua buat kita semua gitu. Jadi dia ngorbanin waktunya dia ngorbanin kadang tuh kesehatannya dia. Kayak capek banget aku tuh ngelihatnya, maksudnya ih kok gak capek ya, yuk. Jadi aku cuma ngingetin jaga kesehatan. Soalnya kalau gak ada dia gimana nanti aku gitu. Tapi Dela tuh seorang istri yang hebat. Hebat banget kita. Setuju ya kalau Dela adalah seorang istri yang hebat. Karena gak semua perempuan bisa menerima keadaan suaminya seperti Dela menerima Irfan Hakim. Nah kalau Mama Isda pengen denger dari Aisyah. Coba Aisyah apa yang mau disampaikan ke ayah? Terima kasih pastinya. Walaupun dengan kesibukan ayah selalu coba buat tetap hadir buat aku, buat aku. Kayak misalnya kalau aku lagi mau tanding berkuda atau mau ada acara sekolah atau apa, pasti ayah tuh chat aku dulu, kayak semangatin, jangan lupa ya Syah fokus, jangan lupa berdoa gitu-gitu. Jadi aku jadi lebih semangat karena udah semangatin sama ayah. Walaupun gak ada, kayaknya sosok ayah selalu ada di... Walaupun gak hadir tapi berasa lah hadirannya. Okay. Dan gue tuh gak pelit untuk ngomong I love you, ayah sayang, iya bener bangga banget sama kamu, ya. I proud of you dan lain-lain tuh selalu aku ngomong selalu sama anak-anak aku. Itu yang membuat kalian bonding walaupun gak ketemu ya? Ya. Kalau Raina mau ngomong apa ke ayah? Makasih ayah udah selalu support Ina dan yang lainnya. Itu aja. Ada permintaan Raina gak ke ayah yang selama ini pengen Raina sampein? Ayah ayah pikirin diri sendiri dulu sebelum yang lainnya. Ngomong apa sih Raina? Suruh mikirin diri sendiri, jangan mikirin orang lain dulu. Tuh ya, ya. Kasian ya, kesehatan pasti ya. Karena ayah tuh, ayah batuk, kayak ayah tuh tidurnya sehari cuman, aduh bisa dihitung sama. Kayaknya. Nggak tidur, dia tidurnya cuman kalau dulu kalau lagi kombrik dia tidur di belakang tuh tidur. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak malah. Iya. Ya kan? Dan tanya Bunda, kok aku di tempat tidur tuh tidur, kalau pulang kerja tuh sampai ngos-ngosan ya? Iya. Karena capek kan, istirahat banget tuh Tapi jadinya. itu aku nikmatin, jadi kalau udah nyampe mandi dan sampai segitunya teh. Lagi tidur tuh. Menjelang tidur tuh maksudnya kondisinya emang secapek itu pulang tuh. Dan kalian harus tahu, aku tuh ada satu hal yang menginspirasi aku dan aku selalu bilang sama suami. Kita kalau lagi capek, kata Irfan Hakim jangan pernah mengatakan Capek. gitu. Dia selalu bilang apa lu? Wow. jadi kayak ada semangat baru. Jadi nggak ada, jangan pernah mengeluh gitu. Betul. Karena kalau kita ngomong capek, nanti Allah mengambil rezekinya, mengambil kebahagiaannya. Iya. Oh, dikasih kerjaan, dikasih kesibukan capek. Ya udah deh kalau nggak mau capek. Ya kan? Jadi aku selalu wow, alhamdulillah. Dan itu positifnya banget. Ya, betul. Jadi ketika coba sekarang semuanya ya. Bayangkan lagi capek terus kita ngomong capek, coba ya. Makin capek. Ngomong capek coba ya, 1, 2, 3. Capek. Udah. Dibalik. Kondisi yang sama capek banget. Terus kita ngomong, wow, alhamdulillah. Coba 1, 2, 3. Wow, alhamdulillah. Jadi kayak Beda. ada semangat ya. Kayak ada semangat ya. Jadi kalau aku masuk mobil udah gini, wow, berarti udah capek banget. Nah kalau Jalu mau ngomong apa ke ayah? Yang selama ini Jalu pengen ngomong ke ayah tapi belum sempet Jalu ngomong. Coba. Ayah, Apa?
terima kasih udah kasih contoh ke anak-anaknya. Untuk Berbuat baik. Kalau Jalu tuh anaknya meloan ya. ya, Dia tuh anaknya tuh hatinya lembut ini kayak Mama Isda ini. belum berkumis aja Jalu ya. Oke, Ya. kalau Jalu nih. Jaki. Jaki si ceria di antara anak-anaknya Ayah nih. Jaki ini yang paling pemberani, nggak malu-malu, calon artis nih, calon artis besar. Bismillah ya. Jaki mau ngomong apa sama Ayah? Ayo ngomong apa Kak ya? Coba. Ayo. Ngomong. Ntar dulu Ayah lagi mikir. Apa ngomong apa coba? Ayah. Jaki sayang ayah. Masya Allah. Hanya 3 kata, ayah aku sayang ayah, tapi itu wow. Mama Isda mau tanya dong sama anak-anaknya sama Dela. Kan Irfan kan di sini tuh udah berapa banyak episode ya, dan banyak hal yang terjadi di panggung ini. Ada gak sih ayah cerita ke kalian kalau umpamanya lagi di rumah, oh tadi ayah syuting begini-begini soal DMD, ada gak cerita Del? Ada. Jadi suami aku tuh kan emang orangnya tuh seneng banget bisa bantu orang gitu ya. Jadi dan alhamdulillah nih DMD ini kayak salah satu cara dia bisa ngasih orang juga gitu. Yeah. Jadi apa ya, selain dari pribadi dia juga pengen banget bisa nolong banyak orang, dan dari DMD dia jadi kayak ngerasa bahwa dia juga ikut ngasih, ikut bahagian orang, ikut ngebantu orang gitu, dan itu bikin dia semangat gitu. Iya, soalnya aku juga dengar dari ada asisten A tuh Ari, katanya kalau di mobil A suka cerita, duh kalau pamannya ada kejadian apa, ada bisa menolong, ada anak yang bernyanyi di sini sukses dan mendapatkan rezeki gitu ya. Duh gue seneng banget nih hari ini bisa membahagiakan orang. Emang acara ini tuh Ya, setiap pulang acara ini bawaannya bahagia, bukan capek, bahagia. Karena melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari di sini, sehingga kita tuh menjadi orang yang sangat bersyukur dengan kondisi kita, karena ternyata banyak banget orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Betul. Itu juga yang selalu diceritakan pada anak-anak. Jadi yuk bersyukur kita tuh dan segala macam. Dan alhamdulillah tadi kata Jalu memberikan contoh, anak-anak aku tuh tidak puas dengan satu kegiatan. Selalu satu hari tuh kegiatannya banyak banget. Gak mau kalah sama ayah ya? Lagi puasa Ayah dari aja pagi mereka ketemu pagi ya? ngabuburitnya aja mereka tuh berkuda, dan itu tuh capek banget. Salah satunya, dan mereka tuh kegiatannya tuh dari pulang sekolah langsung kemana dan mereka tuh menikmati. Dan pas aku tanya capek gak? Ya sama kayak ayah, capek-capek kan gak punya gitu. Hebat. Oke kita berdiri yuk. Ayo. Aduh. Keluarga Irfan Hakim hadir di panggung DMD. Berpelukan. Seneng banget lihat keluarga ini. Nggak jarang punya waktu untuk saling berdekatan, tapi mereka dekat secara hati dan ngebonding. Dela, terima kasih banyak ya. Pasti sudah menginspirasi banyak istri-istri di rumah yang suaminya punya kegiatan. Selalu bersyukur dengan kondisinya, selalu menjaga proudnya seorang ayah buat anak-anaknya. Hebat. Bersyukur apapun yang terjadi, karena dan bersyukur kenikmatan akan diberikan tambahan kenikmatan lainnya. Kita punya lagu Hasbunallah. Oke, ini adalah persembahan dari keluarga The Hakim. Ya. Kita dengerin di sini ya. Boleh. Ya. Mama Isdan nontonnya di sana ya. Boleh. Oke, silakan. Tapi cita-cita kamu, niat kamu tuh hubungan dengan orang tua, ibu dan bapak kandung, maunya mah walaupun sudah terjadi perpisahan tetap bagus gitu.